Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Nah, siapa nih yang udah mandi? Ayo siapa? Siapa yang udah sarapan? Nah, kalau udah mandi, udah sarapan, berarti sudah siap untuk sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan sekolah minggu bersama-sama. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mbak Jovita akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, karena kami masih boleh bersekolah minggu bersama. Kiranya Kau yang berkati dari awal mulai hingga akhir. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tadi kita kan sudah berdoa. Nah, supaya tambah semangat, kita akan bernyanyi bersama-sama. Yuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersama-sama. Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, pelajaran hari ini kita mau belajar tentang Aku Mau Percaya, yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Kita akan bacakan dari ayat yang ke-26 sampai ke-40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian,
dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang dahulu kala ada seorang pejabat tinggi pemerintahan Ethiopia yang sedang melakukan perjalanan sambil membaca firman Tuhan yang berupa kitab gulungan. Nah, namun pada saat ia membaca, ia merasa kebingungan tentang apa yang sedang ia baca. Kemudian Tuhan mengutus Filipus untuk menemuinya. Lalu Filipus mendekati sebuah kereta yang sedang ditumpangi oleh pejabat itu. Kemudian Filipus bertanya, "Apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca itu?" Kemudian pejabat itu berkata, "Aku tidak mengerti karena tidak ada yang membimbing aku." Kemudian Filipus mencoba untuk menjelaskan tentang firman Tuhan dan tentang Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya pejabat itu percaya kepada Yesus melalui penjelasan Filipus. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Nah, pada saat mereka melakukan perjalanan itu, mereka bertemu dengan sebuah tempat yang terdapat air. Di situ pejabat itu bertanya kepada Filipus, "Di situ ada air, apakah aku dapat dibaptiskan?" Kemudian Filipus menjawabnya, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati Tuhan, maka Tuhan boleh dibaptiskan." Kemudian pejabat itu berkata, "Aku percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah." Setelah itu, Filipus dan pejabat itu turun ke dalam air, dan Filipus membaptiskannya. Lalu pejabat Ethiopia ini berkata kepada Filipus, "Aku percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah." Kemudian mereka berdua turun ke dalam air, dan kemudian Filipus membaptis pejabat Ethiopia tersebut. Setelah pembaptisan tersebut, pejabat Ethiopia ini akhirnya melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Nah, adik-adik, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini belajar tentang kita harus mau belajar tentang firman Tuhan, serta percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita sebelum kita mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Nah, Mbak Jovita ada pertanyaan nih untuk adik-adik semua. Maukah adik-adik percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita bersama-sama. Nah, yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. "Aku percaya
Yesus Kristus adalah Anak Allah. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu ada tugas nih untuk adik-adik semua. Tugasnya gampang kok. Cuma bernyanyi Yesus Pokok tadi yang sudah dinyanyikan bersama-sama, dinyanyikan kembali, kemudian direkam lalu dikirim ke WA grup kelas Indria. Nah, saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, karena kami sekarang sudah menyelesaikan sekolah minggu kami pada pagi hari ini, Bapa. Dan kami mau serahkan semua dan Tuhan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Sekarang sekolah minggu kita sudah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.